Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan tentang farmakoekonomi. Pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang analisis pohon keputusan atau decision tree analysis ya, yang sering digunakan untuk menghitung gitu ya, menghitung atau melakukan perhitungan mengenai analisis farmakoekonomi yang dilakukan. Ya, sebetulnya prinsip dasarnya adalah sama dengan analisis yang sebelumnya kita lakukan, yaitu uh, khususnya cost effectiveness analysis ya. Kita ambil satu saja, di mana ujung dari analisis ini menggunakan atau mencari atau menghitung yang namanya incremental cost effectiveness ratio. Ya, nah di sini decision analytic modeling atau decision tree analysis modeling. Jadi kita menggunakan suatu model analisis keputusan di mana keputusan yang kita ambil itu akan memberikan suatu konsekuensi, kan begitu. Nah, seluruh skenario keputusan dan konsekuensi yang kita ambil itu akan kita coba deskripsikan menjadi suatu model. Ya, saya ulangi. Ya, setiap keputusan dari khususnya keputusan klinis begitu mengenai suatu terapi misalnya itu akan memberikan konsekuensi ya. Nah, di sini kita akan membuat atau membuatkan deskripsi mengenai segala macam keputusan dan juga konsekuensinya menjadi suatu gambaran, sebuah gambaran dalam bentuk model. Nah, modelnya itu karena nanti namanya keputusan itu akan memberikan konsekuensi yang bercabang-cabang, namanya disebut decision tree atau analisis pohon keputusan karena bentuknya bercabang-cabang seperti pohon. Nah, sebelumnya ya kalau kita bicara tentang modeling ya, kalau kemarin kita kan pernah membahas bahwa uji farmakoekonomi atau studi farmakoekonomi itu bisa dilakukan dengan menggunakan atau dilakukan saat uji klinik fase 3 dilakukan, atau saat observasional atau menggunakan metode observasional ketika obat sudah diedarkan, atau menggunakan model. Ya, nah ini salah satu jenis beberapa contoh model yang sering digunakan. Nah, yang paling sederhana adalah decision tree analysis. Ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini, kemudian model Markov, model dinamik untuk penyakit infeksi. Kalau model Markov itu khususnya untuk penyakit kronis begitu. Dan juga ya khususnya 3 itu ya. Discounting dan uncertainty analysis via Monte Carlo simulation itu merupakan suatu simulasi ya secara dinamis begitu ya, yang mana dia mengintegrasikan berbagai macam parameter ke dalam suatu model. Ya, tapi kita fokus pada satu saja, decision tree analysis. Nah, kalau kita bicara tentang decision tree analysis, itu kita tidak bisa lepas dari yang namanya probabilitas. Kaitannya apa? Misalnya begini, ketika kita mengambil keputusan memberikan terapi pada pasien hipertensi, kita menggunakan captopril, ya kan? Nah, captopril ini orang yang dapat captopril selama beberapa bulan, gitu ya, akan ada beberapa orang yang mungkin tekanan darahnya terkontrol, ya. Tetapi ada juga kemungkinan, ya, pasien tersebut tekanan darahnya tidak terkontrol. Kalau outcome-nya dua itu, terkontrol dan tidak terkontrol. Atau kalau kita bicara intermediate yang lain, atau bahkan kita bicara endpoint outcome ya, di refresh lagi tentang outcome. Nah, misalnya pasien hipertensi dapat captopril, kita beri captopril, outcome-nya yang lama, endpoint misalnya apa, stroke ya, misalnya stroke yang kelihatan secara klinis itu kita lihat. Nah, kan ada mungkin ya probabilitas ya, kembali ke probabilitas bahwa ada probabilitas dari dari 100% pasien ya, berapapun jumlahnya kan kalau dijumlah 100%, dari 100% pasien tersebut akan ada yang kena stroke ya. Nah, itu ada probabilitasnya. Nah, ada juga yang tidak kena stroke ya, kalau outcome-nya stroke. Berarti probabilitas dari keduanya baik yang kena stroke maupun tidak kena stroke itu dijumlah mesti 1 atau 100%. Ya, karena probabilitasnya ada 2. Beda kalau probabilitasnya ada 3.
Ya, ada probabilitasnya ada 3 misalnya, stroke, tidak stroke, terus meninggal begitu, ya. Nah, misalnya seperti itu kan berarti probabilitas dari ketiganya itu kalau dijumlah mesti 1 begitu. Nah, kalau kita mengingat refresh tentang, yang namanya teori probabilitas, namanya namanya probabilitas itu jelaskan atau dimaksudkan merupakan, probabilitas itu merupakan kecenderungan seberapa sering suatu outcome itu akan terjadi, gitu ya. Ya. Jadi probabilitasnya kalau 1, kalau dalam persen 100% itu mesti 1, ya kan. Kalau impossible tidak mungkin terjadi itu kalau misalnya 0, ya, atau 0%, ya. Jadi probabilitas itu nilainya 0 sampai 1, ya. Nah, kalau misalnya 50-50 contohnya Anda flip coin gitu ya, menggunakan koin ingin melihat probabilitasnya berapa, semakin sering Anda lempar koinnya, kemungkinan proporsi itu akan keluar gambar atau keluar angka itu akan mendekati 50-50 karena kemungkinannya 2. Nah, kalau dadu ya, dadu itu kemungkinan probabilitasnya menang begitu ya atau muncul angka yang diharapkan itu 1/6 ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang berjudi begitu ya, pakainya dadu gitu ya, itu jelas probabilitasnya untuk menang itu hanya 1/6 ya. Berbeda dengan bandarnya. Bandarnya itu akan menang, probabilitas menangnya adalah 5/6. Jadi secara teori, berjudi menggunakan dadu itu si pemain tidak akan pernah menang dari bandar. Akan jauh lebih besar kemungkinan bandar menang kalau dadunya ditambah 1 ya. Semakin banyak dadunya, semakin besar kemungkinan bandar akan menang seperti itu. Kenapa? Karena kemungkinannya jadi 1/12 kan begitu. Kalau dadunya 2 ya probabilitasnya. Padahal bandarnya 11/12 ya jelas menang bandarnya kan gitu. Kalau likely ya even tadi 50-50 itu separuh-separuh. Kalau likely itu ya 4/5 misalnya 4/5 ya probabilitas 80%. Nah itu berarti mendekati pasti gitu ya. Nah itu teori probabilitas. Nah kenapa kita bicara ini sebelum bicara decision tree? Karena nanti kalau yang namanya keputusan itu kan ada tadi probabilitas untuk terjadinya outcome itu berbeda-beda ya dan ketika dijumlah itu akan menjadi 1 begitu. Ya kayak misalnya contohnya flip coin tadi. Proporsinya kan mesti 50% dan 50%. Kalau dijumlah berapa? Kan jadi 100%. Dadu juga sama. 1/6 ditambah 5/6 kalau dijumlah ya probabilitasnya 1 menang dan kalah begitu ya. Menangnya 1/6, kalahnya 5/6 kalau di total kan 100%, 1 lagi ya. Jadi ini adalah prinsip dasar probabilitas yang akan kita gunakan dalam pengembangan model decision tree. Ya. Nah, ini adalah bentuk dari decision tree. Saya akan mengenalkan bentuknya dulu ya. Di situ kalau Anda lihat ada nodusnya. Ya, misalnya di sebelah kiri, paling kiri ini ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya bulat dan ada bentuknya segitiga. Nah, ini merupakan nodus yang standar kalau kita membuat decision tree. Nah, kotak itu menggambarkan apa? Ini menggambarkan decision node. Artinya apa? Di sini kita peneliti itu bisa membuat keputusan ya. Misalnya ada pasien datang ke kita, ini contohnya adalah pasien kanker begitu. Apakah kita akan memutuskan pasien mendapatkan kemoterapi atau akan memutuskan pasien akan kita beri radioterapi. Jadi ini keputusannya di kita. Ya, jadi keputusan memberikan kemoterapi itu akan memberikan outcome ya. Kemungkinan sembuh, kemungkinan kondisi tetap dan ada kemungkinan memburuk. Makanya disebut yang bulat ini adalah chance node ya. Kalau Anda lihat sebelah kanan ya, ini adalah chance node, decision node ya. Jadi kalau misalnya pasien mendapatkan kemoterapi, ada kemungkinan pasien itu sembuh, kemudian pasien itu kondisinya tetap dan pasiennya itu memburuk. Kemudian radioterapi juga sama ya. Kalau pasien kanker kita kasih radioterapi, ya ada kemungkinan pasien itu sembuh, ada pasien kondisinya tetap dan ada pasien yang memburuk begitu. Ya, ini sebetulnya penyederhanaan ya dari kondisi real karena pada kondisi real pilihannya bervariasi begitu ya. Bisa kemoterapi saja, bisa radioterapi saja, bisa kombinasi ya.
kemoterapi plus radioterapi, bisa ditambah pembedahan dan lain sebagainya. Ya, karena prinsip dasar dari terapi kanker itu kan ada pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi. Ya, kalau kanker payudara kan pembedahan, dihilangkan dulu sumber kanker utamanya. Kemudian kemoterapi atau radioterapi untuk membersihkan sisa-sisa sel kanker yang masih ada begitu. Nah, itu dalam model ini saya sederhanakan gitu ya, misalnya contohnya pasien kita beri alternatif dua itu. Ya, sebetulnya kalau dalam kondisi real mesti banyak alternatifnya. Tapi yang namanya model gitu ya, itu adalah penyederhanaan dari kondisi real. Jadi akan apa ya? Mesti akan terlihat tidak sesuai dengan kenyataan gitu karena memang itu kita sederhanakan. Ya, contohnya ya kita kalau misalnya pakai model tikus ya, sekali lagi, kalau kita pakai model tikus itu sampai kapanpun nggak akan bisa menyamai kondisi dari manusia. Tetapi ya karena memang tikus itu merupakan penyederhanaan, ya merupakan model dari manusia sehingga lebih sederhana. Nah, jadi ada kemungkinan kesalahan kalau kita mengkorelasikan data yang diperoleh dari tikus untuk data manusia. Oleh karena itu kan butuh uji klinik. Nah, modeling juga sama gitu ya. Dari model itu kan penyederhanaan dari kondisi real. Ya, kalau tikus tadi kan memodelkan manusia secara fisik. Kalau model farmakoekonomi, decision tree ini, dia memodelkan, menggambarkan suatu keputusan, jalannya suatu keputusan. Ya, jadi alurnya seperti apa itu dijelaskan oleh model ini. Ya. Nah, terus yang ketiga, nodus yang ketiga adalah terminal node di mana di sini merupakan kondisi yang sudah selesai. Ya. Nah, sebetulnya ini juga penyederhanaan lagi hanya untuk contoh pada kuliah kali ini karena apa? Misalnya begini, kalau misalnya sembuh, oke, dia selesai. Memburuk dan kondisi tetap harusnya kan ada decision node lagi, ya kan? Kondisi tetap lah, masa pasien udah di kemo tapi kondisi tetap terus sudah dibiarkan, kan tidak. Ya, mesti harus ada decision note, pilihannya apa? Apakah diberikan kemoterapi tambahan, radioterapi kombinasi, diganti radioterapi atau dikombinasi kemoterapi plus radioterapi, misalnya begitu. Jadi misalnya ada 3 cabang lagi. Nah, ada 3 cabang lagi berarti ada 3 cabang outcome lagi, chance note-nya nambah 3 lagi. Nah, itu apa namanya? Nah, itu yang mungkin terjadi gitu. Tetapi ini untuk pembelajaran saya buat yang sederhana saja. Nah, ini kemudian kita lihat probabilitas. Harus kembali ke yang tadi. Nah, di sini di setiap chance node itu ada yang namanya probabilitas ya. Probabilitas sembuh berapa? Probabilitas kondisi tetap berapa dan probabilitas memburuk berapa. Nah, ketika probabilitas ini kalau dijumlah mesti satu karena sumbernya satu ya. Jadi itu untuk dipahami ya, contohnya ini cabangnya kebetulan 2, probabilitas untuk sembuh yang atas adalah P. Nah, kalau probabilitas yang bawah itu 1 minus P, ya kan? Karena kalau dijumlah adalah 1 gitu. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contohnya kemoterapi biayanya 300 misalnya. Ya, 300, kalau radioterapi biayanya 1.500. Ini misalnya dolar lah. Ya. Nah, kemoterapi sebagai standar treatment, ya kalau kita bicara farmakoterapi kan minimal ada 2 alternatif kan, kemoterapi sebagai standar yang murah, itu radioterapi mungkin yang relatif punya efektivitas lebih, biayanya lebih mahal. Probabilitas untuk sembuh pada bagian kemoterapi itu 0,3, sedangkan yang sembuh di radioterapi itu lebih tinggi. Ya karena dia lebih mahal, dia menawarkan kesembuhan yang lebih tinggi. Gitu. Untuk kondisi tetap di kemoterapi 40%, nah kondisi tetap di radioterapi 0,45%. Ya. Kemudian, nah kalau misalnya kita tidak tahu angka memburuk, gampang, tinggal 1 dikurangi 0,3 dikurangi 0,4. Ketemunya mesti 0,3 karena di jumlah harus 1. Ya. Nah, kemudian ini adalah data awal, ini juga sama ya, memburuknya jadi 0,15 ya. Ya ini skenario yang logis karena radioterapi biayanya lebih besar, tentunya dia harus menawarkan sesuatu yang lebih baik, yaitu kesembuhan yang lebih tinggi dan kondisi tetap yang lebih tinggi pula gitu, dan kondisi buruknya yang lebih rendah gitu. Nah, orang yang sembuh gitu ya, kita jalan ke atau maju ke biaya, komponen biaya. Orang yang sembuh ternyata tetap membutuhkan biaya, ya biayanya berapa? Misalnya 2.000, serah teorinya untuk apa.
untuk kontrol bolak-balik ya 6 bulan sekali dan lain sebagainya ya dan lain sebagainya. Kalau tetap itu ternyata dia membutuhkan biaya sebesar 5.000 dan kalau memburuk 7.000 ya. Jadi biaya ini baik yang dihasilkan oleh kemoterapi maupun radioterapi, biaya unitnya kalau pasien sembuh itu ya tetap 2.000 ya. Mau di atas mau di bawah biaya unitnya lah ya 2.000. Tapi nanti kita akan menghitung expected value itu dikalikan dengan nilai probabilitasnya. Ya, jadi ini misalnya datanya dapat dari observational study, kalau pasien yang sembuh itu biayanya berapa, kondisi tetap itu biayanya berapa, memburuk itu biayanya berapa. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ini nilai quality adjusted life years-nya ya, quality of life dalam setahunnya. Itu kalau sembuh ya namanya orang sembuh kan quality adjusted life year-nya kan 1 ya, misalnya kita asumsikan 1. Kalau kena kanker ya kondisi tetap itu kan berarti pasiennya masih kena kanker, itu masih merasakan nyeri dan lain sebagainya 0,7. Tapi kalau ada yang memburuk itu 0,3 ya, lebih mendekati kematian rasanya. Begitu. Dan angkanya sama. Nah, selanjutnya kalau kita sudah memplotkan seperti ini, kita akan menghitung ya kalau farmakoekonomi kan kita harus menghitung berapa total biaya pada lengan kemoterapi. Kita akan pertimbangkan seluruh komponen biaya yang ada di situ, tidak hanya biaya kemoterapinya saja, ya, tetapi biaya sembuh berapa, kondisi tetap berapa, dan memburuk berapa. Ya, jadi kita kan akan menghitung delta cost, ya, dibagi dengan delta kualis kan. Selisih biaya dibagi dengan selisih kualis ya. Ini juga sama, nanti akan kita hitung total cost di lengan radioterapi berapa dan total cost di lengan kemoterapi berapa, kemudian dikurangkan dan kita ngitung total kualis ya, expected value kualis dari atau nilai yang diharapkan dari kualis ini pada lengan radioterapi berapa atau pada cabang radioterapi, nah pada cabang kemoterapi juga berapa nilai kualisnya. Nah, yang kita hitung kalau di uji klinik itu kan actual values ya, dari cost dan juga outcome. Karena nilainya nilai aktual begitu, diambil dari data observasional atau data klinis langsung dari sumber datanya. Jadi kita sebut actual values. Tapi kalau kita bikin model decision tree seperti ini, karena nilainya bukan nilai aktual dari observational study, ya nilainya adalah nilai integrasi antara probabilitas dan nilai-nilai asli tadi, maka disebutnya expected value atau nilai yang diharapkan. Nah, jadi kita akan menghitung expected value cost gitu ya, kembali ke sini. Nah, expected values untuk cost-nya ya, untuk biaya pada lengan kemoterapi, pada alternatif kemoterapi itu adalah 300 tadi obatnya ya, atau kemoterapinya sendiri. Kemudian probabilitasnya sembuh 0,3, biaya sembuhnya 2.000 ya kan. Ditambah dengan probabilitas tetapnya 0,4 dikali dengan biaya pada pasien kalau tetap kanker 5.000 ditambah probabilitas kalau memburuknya 0,3. Nah, 30% pasien yang memburuk ini kan harus diterapi. Nah, kalau terapinya satunya 7.000 berarti kan dikalikan dengan 7.000 ya 30%-nya. Nah, kemudian kita dapatkan angkanya, nanti ketemunya angkanya expected cost ya, komponen biaya pada lengan kemoterapi itu sebesar 5.000 ya. Kemudian nah ini yang kualis juga sama, kita hitung 0,3 yang sembuh, kualisnya berapa? Ya, jadi 30% dari total populasinya kan 100% ya. 0,3-nya itu quality adjusted life years-nya 1. Jadi kita kalikan ketemunya 0,3. Kemudian 0,4-nya pasiennya itu kondisinya tetap kanker, dan kalau pasien kanker itu kualisnya 0,7, jadi kita kalikan nilainya berapa? 0,28. Kemudian ada yang memburuk 0,3 dan kondisi memburuk itu kualisnya adalah 0,3. Ya, jadi ketemunya adalah 0,09. Kalau kita totalkan expected values untuk kualis itu adalah 0,57. Ini kan angka outcome ya. Outcome ya. Jadi kalau cost per kualis kan ini nanti kita hitung ICER-nya begitu. Kemudian untuk yang radioterapi juga sama. Biaya radioterapinya sendiri 1.500, kemudian 40% dari populasi tadi mengalami kesembuhan, jadi biaya sembuhnya 2.000, tinggal dikalikan ketemunya 800.
kemudian 45%-nya masih sakit sehingga butuh terapi untuk pasien kankernya 5.000, kan? Ketemunya 2.250 dan 15%-nya 0,15 dari total itu malah memburuk gitu, dan biaya kalau misalnya orang memburuk karena kanker itu 7.000 pada cerita ini. Nah, kalau dikalikan ketemunya adalah 1.050. Jadi biayanya di total 5.600. Nah, ini lebih tinggi dari yang kemoterapi yang tadi hanya 5.000. Nah, expected QALYS juga sama. 40% populasinya itu sembuh, maka dikali angka 1. 45%-nya itu tetap kondisi kanker dikali 0,7 dan 15% dari populasi itu memburuk dikali 0,3 QALYS-nya. Nah, ketemunya sekian 0,4 tambah 0,315 dan 0,04. Kalau dijumlahkan adalah 0,76, ya. Nah, kita sekarang berarti sudah punya nilai biaya dan nilai QALYS, nilai outcome ya, outcome data hari ini humanistik ya, yaitu QALYS. Itu kemudian kita dan sudah dari dua-duanya, dua alternatif health technology. Ya, health technology-nya kemoterapi dan juga radioterapi. Nah, kita akan membandingkan mana yang lebih cost efektif, ya kan? Nah, kita hitung ASER, ya. Kita dihitung expected ASER pada skenario ini adalah expected cost alternatif pilihan terapi yaitu radioterapi dikurangi expected cost dari standar terapi yaitu kemoterapi, kemudian dibagi dengan expected QALYS pada radioterapi dikurangi dengan expected QALYS pada kemoterapi. Nah, ketemunya 5.600 dikurangi 5.000 adalah 600, dibagi dengan 0,76 dikurangi dengan 0,57 yaitu 0,19. Kalau dibagikan nilai AISER-nya adalah 3.158 per QALYS. Nah, ini di kuadran mana? Ya, selisih biayanya positif ya 600 berarti dia di atas. Selisih efektivitasnya juga positif berarti dia di kanan. Berarti dia ada di kuadran 1 ya, karena nilai biaya maupun nilai efektivitas dari radioterapi itu lebih besar daripada kemoterapi ya. Jadi berada di sebelah kanan atas ya. Nah, kalau 3.158 per QALYS, kemudian bagaimana? Ya tinggal di ini apa namanya? Tinggal di apa namanya? Dibandingkan dengan willingness to pay begitu. Ya, jadi kalau nah kebetulan kita nggak bahas itu willingness to pay-nya berapa. Jadi prinsipnya kalau willingness to pay Anda bisa melihat pada video-video sebelumnya. Nah, itu tadi adalah bagaimana sih kita menggunakan decision tree analysis gitu ya. Nah, kalau kita mau membuat sendiri, pertama langkah-langkahnya bagaimana gitu ya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah tentukan permasalahan. Kemudian tentukan batasan dari modal ya. Modelnya kan simplifikasi, tapi jangan terlalu simple, jangan terlalu complicated juga. Jadi yang acceptable ya. Oleh karena itu biasanya kalau kita membahas tentang batasan model ini, sejauh mana model ini akan kita terima itu biasanya melibatkan klinisi. Karena yang tahu perjalanan penyakit ya, kanker misalnya itu tadi kalau di terapi cabangnya apa saja yang perlu dipertimbangkan itu yang tahu ya klinisi. Ya kalau kita modeler, kalau saya seperti saya modeler itu ya taunya oh ceritanya seperti itu. Nah, berarti bentuk modelnya seperti apa? Nah, itu yang kita apa namanya? Kita buatkan modelnya. Kemudian setelah tahu batasannya kita buat bentuk modelnya ya, cabang-cabang tadi kita buat, kemudian dicari angka-angkanya tadi, baik angka biaya, angka probabilitas dan angka outcome ya. Kalau sebelumnya kita selalu fokus pada angka biaya dan angka outcome, tapi kalau kita mau bicara model ada tambahan satu parameter yaitu probabilitas tadi. Ya, dapat dari mana? Bisa dari meta analisis ya khususnya. Kemudian pertimbangkan ketidakpastian ya, karena model itu kan simplifikasi. Belum tentu kondisinya seperti itu, bisa jadi itu lebih kompleks. Nah, oleh karena itu gunakan analisis sensitivitas. Kemudian pertimbangkan apa ya, keperluan atau kepentingan atau kebutuhan bukti ilmiah tambahan ya. Nah, seperti itu.
Nah, kalau untuk praktek nanti bisa langsung di luar kelas ya. Tapi pada prinsipnya pembuatan model itu seperti itu. Nah, relatif sederhana. Karena apa? Karena apa ya? Kita hanya tinggal duduk menggambarkan kira-kira perjalanan penyakitnya kayak gimana, kemudian kita cari datanya dan kita masukkan seperti itu. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai ICER kan seperti itu tadi. Nah, ini beberapa batasan dari decision tree model ya. Kita tidak bisa mengikutkan variabel dari waktu ya. Misalnya pasien kronis ya, pasien kronis ya kayak diabetes tadi atau hipertensi begitu, kan misalnya dia, dikasih obat, kemudian stroke begitu, kemudian sembuh lagi, hipertensi lagi, stroke lagi, ya bolak-balik muter seperti itu, eee, nanti cabangnya bisa banyak ya. Oh itu penjelasan tentang yang ketiga, repeated events make the model bulky. Jadi bikin kalau, event itu berulang ya, stroke sembuh dan seterusnya itu kan jadi cabangnya jadi banyak nanti jadi rimbun ya, apa namanya, modelnya. Nah kalau rimbun, padahal setiap cabang itu harus ada angkanya, kita akan kesulitan ya dalam melakukan analisis. Makanya, pengulangan dalam decision tree ini agak susah gitu kalau kondisinya berulang. Makanya biasanya digunakan untuk kondisi-kondisi yang, eee, jangka pendek gitu ya, infeksi ya, infeksi kemudian ya penyakit-penyakit yang bisa langsung sembuh misalnya kayak gitu. Kemudian prognosis atau outcome tidak bisa diakomodasi secara sempurna gitu karena perlu penyederhanaan. Ya terus variabel waktu juga tidak bisa, jadi kalau mau diterapinya lama atau sebentar itu tidak bisa digambarkan di model. Ya tapi ini model yang relatif, standar paling dasar untuk kita melakukan studi farmakoekonomi. Nah, contoh kasus, nah ini mungkin bisa dijadikan pertimbangan, nanti Anda silahkan lihat, misalnya saya menggambarkan home care ya dan seterusnya, nanti Anda bisa menghitung ini, ya. Nah itu, apa namanya, nanti dari kasus tersebut Anda bisa membuat sendiri, modelnya, Anda buat, nah nanti, Anda latihan juga di situ semua datanya sudah lengkap, tinggal Anda masukkan dan hitung untuk mendapatkan ICER-nya. Nah, begitu untuk penjelasan tentang, model atau decision tree atau analisis pohon keputusan, silahkan jika ada yang perlu ditanyakan bisa kita diskusikan atau, nanti di forum ya atau di komentar seperti itu. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.